ya. Nah, kira-kira begitu Pak. Nah, penjelasan beliau nih, hujah-hujahnya di sini ada, termasuk kalam Imam Syafi'i tadi ya. Jika ini sahih, pasti itu mazhabku. Menurut mereka, kalau Imam Syafi'i ngomong idza sahhal hadis fahuwa mazhabi, jika hadisnya sahih itulah mazhabku, itu sahih menurut Albani menurut mereka. Ini hadis ini sahih nih menurut Albani, pasti ini nanti jadi mazhab Syafi'i. Enggak. Ini sahih menurut Imam Syafi'i. Banyak kok hadis yang sahih menurut Imam Syafi'i tidak sahih menurut Bukhari. Banyak, Pak. Bahkan sebaliknya juga ada. Hadis yang sahih menurut Imam Bukhari, enggak sahih menurut muridnya Imam Muslim. Contoh, mau tahu contohnya? Hadis mengenai kewalian. Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Hadis qudsi. Siapa yang memerangi waliku, aku nyatakan perang. Itu hadis menurut Imam Muslim itu tidak sahih. Tapi beliau tidak pernah katakan itu. Beliau cuma tampilkan dalam kitabnya hadis-hadis tentang kewalian, tapi nggak muncul hadis ini. Tapi Imam Bukhari tampilkan hadis itu. Syekh Albani tertipu dengan penilaian ulama mengenai rawi yang ada di situ. Dikira Imam Bukhari nggak mengerti kualitas rawi itu, keadaan rawi itu. Dia dhaifkanlah ini hadis. Padahal hadis ini sudah dicek oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Gitu. Ya, kalau ada orang bantah Bukhari, walaupun selevel Albani, ya sama kayak orang mau meruntuh gunung tapi pakai hammer. Pakai pacul. Gunung Pak segera itu dia mau hancurin, ya dia yang hancur. Ya, dia yang hancur. Nah, inilah yang mau kita ingatkan. Berdasarkan ini Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi untuk kita, bukan untuk mereka. Karena mereka sudah punya ustadz sendiri, imam sendiri. Kita tidak perlu terganggu jika mereka mengatakan tidak boleh bertaklid, bermazhab. Ya. Karena imamnya sendiri nggak ngelarang bermazhab. Syekh bin Bas nggak ngelarang bermazhab, Pak. Beliau hanya memakruhkan orang taklid buta. Kok nyampe ke yang sekarang-sekarang berani bilang bermazhab nggak boleh? Ini imamnya siapa coba ya? Imamnya Al-Hantui, imam hantu. Ya. Syekh bin Bas itu di Maju' fatwanya mengatakan boleh bermazhab. Tapi tidak ada kewajiban mengikuti 4 mazhab. Dia bilang gitu. Nah, di sini dia main. Jadi dia cuma mengatakan tidak ada kewajiban mengikuti 4 mazhab. Bagi kita, bagi ulama aneh yang belakangan yang belajar usul fikih, wajib mengikuti salah satu imam mazhab. Nah, ini yang pendapat yang kuat menurut saya. Karena kita nggak kuat sekarang. Kecuali di bab muamalat, kita boleh mengikuti mazhab-mazhab yang baru. Ya, di kitab fikih kan nggak ketemu Pak, hukum GoPay, OVO, ada nggak? Makan GoFood. Karena nggak ketemu sama si ustadz seberang, dia nggak ngerti, dia bilang apa? Haram. Ya, benar nggak? Tahu kan ustadznya ya? Dia bilang haram Pak. Ke laut aja dia. Kasihan orang begini. Betapa sempitnya dia memahami perkara fikih. Ini fikihnya bukan fikih ibadah, fikih muamalah. Kok dikait-kaitkan sama riba? Jauh. Riba jelas haram. Kalau yang begini belum tentu riba. Anti riba, anti fulus. Karena fulus dari bank. Bank adalah sumber riba. Dia kalau ngajar dapat gaji, dapat honor. Bentuknya apa? Fulus. Ya, mengharamkan apa yang bukan gitu. Memakan apa yang dia haramkan. Menerima apa yang dia haramkan. Kan kasihan tuh. Taib. Ini udah 41 aja nih Pak. Ya, terserah antum mau sampai kapan. Udah? Ya, boleh nggak apa-apa, saya waktunya panjang. Silakan ada pertanyaan, silakan. Nanti kalau bisa ada ustadz ngajarin matan zubat Pak di sini.
Itu tamatan Yaman tuh pada bisa semua tuh. Matan Zubat, fikih, Syafi'i, itu asik kalau ngaji. Anak-anak kita kalau apal lu canggih. Nanti anak-anak kecil nih disuruh berdendang baca kitab Zubat. Masya Allah, indah kalau tempat ini walaupun nggak pesantren, tapi orang mulai membaca. Ya, kalau enggak ya matan takrib terjemahan cukup. Ya, sekarang dunia sudah mudah kok. Ada yang nanya? Enggak ada. Alhamdulillah. Ya, sangat jelas berarti ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita simpulkan bahwa pengertian taklid mazhab antara kita dan salafi berbeda. Bagi mereka kita dianggap mengikuti membabi buta. Tidak. Bagi kita taklid ada dua versi. Bahkan bagi kita ittiba'nya mereka itu masih taklid versi bawah bagi kita. Karena mereka tahu teksnya, dalilnya, tapi tidak tahu cara mengolah dalil yang disebut manhaji. Yang mahal itu adalah mengolah dalil, manhajnya. Nih dalil nih, gimana cara mengolahnya? Nah, ini namanya ilmu manhaj usulul fiqh. Disebut juga ilmu ijtihad, ilmu istinbat, ilmu meramu dalil sehingga kemudian menjadi persoalan itu terang benderang. Nah, terakhir, karena ini mau akhir tahun, sebelum antum nanti nanya ke orang-orang, ini selesai aja di sini, mengucapkan selamat Natal. Hukumnya apa? Ayo. Boleh. Serius, Pak. Ntar dibilang liberal lagi antum. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah. Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya, karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat, dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari, 25 Desember, tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama itu datang ke sana utusan ke Koptik, gereja Koptik. Sekedar mengatakan selamat kelahiran Isa bin Maryam. Gitu Pak bahasanya. Ya. Dalilnya ada di surat Maryam, ya. Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir, gitu. Jadi ini bukan masalah liberal nggak liberal, ini masalah fatwa murni. Jadi tolong diingat-ingat, ini bukan masalah liberal, plural, enggak ada urusan itu. Itu masalahnya kita memahami ini versi akidah atau versi muamalah. Kalau versi akidah harus jelas Ibnullah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam aman. Muamalat, jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas, ini bukan kalam saya. Tapi karena kita orang Indonesia, mayoritas Muslim, kita bukan pejabat, bukan direktur. Perlu nggak ngucapin selamat Natal? Ya nggak perlu Pak. Kecuali Pak punya tetangga gitu ya. Kalau tetangga bisa, kalimatnya umum aja, selamat ya, gitu. Nggak usah bilang selamat Natal, gampang. Ya, biar nggak terjebak. Ini yang disebut al-khuruj minal khilaf, mustahab. Keluar dari zona perdebatan itu dianjurkan.
Ini orang lagi debat nih ulama di sini. Udah kita keluar. Saya nggak ngucapin selamat Natal, tapi saya ngucapin selamat gitu. Nah, dulu konfliknya Buya Hamka dengan pemerintah Soeharto itu kan masalah diksi ini. Tapi bocoran dari anaknya Buya Hamka ngucapin selamat Natal, Pak, ke tetangganya. Ya, ini versi anaknya. Jadi nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal, hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam dia? Tetap Islam, ya. Jadi ini persoalan sudah lama dan kita harus terang benderang. Antum kan maunya hitam putih. Nah, inilah jawabannya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah mengampuni kita, selalu meridhoi kita, membimbing kita kepada jalan kebenaran. Hanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat ke Indonesia bagi negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol juga jadi ke Indonesia, mandek man ke sholat terus lalu gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, mau setuju didik uang material, mau rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang setuju. Terus bosan dia sampai melarat. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih ada takdir. Sekarang kena dipikir, dia sekarang kena dipikir. Ya karena tadi wahum ya fisimun, apa? Wahum ya fisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nanti. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa ta'ala. Imtazul yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa ta'ala dawuh imtazul yauma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayan digo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kue nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti nanti. Guys gak bisa dihindari. Wamtazulan misal sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab.
Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng, candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis Suwaibah napa? Al-Aslamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk nggih wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena iya, kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya ben Abu Lahab protes, "Kula nate ngurmat kekasih jenengan." Iya, dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Firaun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti." Nganggo dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo? Pangeran santai ora yo. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lahir kanjeng Nabi ini sing manitia nih. Abu Lahab. Yes ngono tuh biasa wae. Soale urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki minallah. Pokoke talep gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsy sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran. Ya sudah selesai. Itu anakku itu mau itu mikir awakmu dewi. Mengenai itu mau ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji, muga ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awak dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajante. Intine mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga ngono. Ya tapi aku ngerti. Pangeran bakal nyembadani barno kok Gus. Pangeran ya paling ketika isi dik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya Abdul Hasan Asyadili itu kalau dongo itu jaluke mau switik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmad juga ya man wa la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. War ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau gak basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan, tolak buala. Oh, banyak. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Nah saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus. Itu akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi
Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu mau. Aduh, saya termasuk orang yang enggak saya loh. Ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan. Tapi gue punya etika lah dengan Rasulullah itu. Gue kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada wa sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan